Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang mind map atau skema pola pikir atau rangkuman ya untuk pengadaan barang atau jasa untuk pemerintah tahun 2018 berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa untuk proyek pemerintah. Yang dimana di dalam Perpres ini ada sekitar 94 pasal ya, 94 pasal, dan dari 94 pasal ini akan saya jelaskan secara skema pola pikir atau mind map. Sebagaimana kita ketahui bahwa Perpres nomor 16 tahun 2018 ini adalah hasil dari revisi dari Perpres sebelumnya, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa untuk proyek pemerintah. Untuk secara lengkap materi ini pun Anda bisa akses dari https pengadaan.kemendikbud.go.id dan seterusnya. Baik, untuk mengawali materi ini, untuk pengadaan barang atau jasa proyek pemerintah atau disingkat PBJP ya, pengadaan barang jasa untuk pemerintah. Ini diatur berdasarkan kebijakan ya, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa ini sebagaimana disebutkan pada pasal 5 Perpres nomor 16 2018 tersebut, yang intinya bahwa untuk pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah ya, kebijakan yang diambil itu berdasarkan pertama ya, mengacu pada kualitas perencanaan, jadi mulai dari proses perencanaan, selanjutnya harus memenuhi aspek transparan, terbuka dan kompetitif, ya, harus didukung oleh kapasitas kelembagaan dan SDM, dan dilaksanakan berdasarkan e-marketplace atau pengadaan secara elektronik ya, dan harus memenuhi syarat-syarat transparansi ya, informasi dan komunikasi dan transaksi elektronik, PPDN dan SNI. PPDN ini untuk produk-produk dalam negeri ya, dan memenuhi syarat standar nasional Indonesia. Juga untuk bisa melibatkan UMKM ya, usaha menengah dan kecil ya. Penelitian dan industri kreatif juga bisa dilibatkan, dan diharapkan adanya pengadaan barang jasa yang bersifat berkelanjutan ya. Selanjutnya tujuan dari PBJ itu sendiri adalah harus memenuhi aspek-aspek ketepatan ya. Yang pertama yaitu tepat kualitas, tepat dari segi kuantitas atau jumlah, ketepatan waktu, biaya, lokasi, dan penyedia yang memenuhi syarat. Terus juga mengutamakan produk-produk dalam negeri ya. Juga bisa melibatkan UMKM untuk pengembangan UMKM,
usaha nasional, ya, penelitian dan industri kreatif, terus juga bisa menunjang proses pemerataan ekonomi, dan yang terakhir bersifat berkelanjutan. Sedangkan untuk BPJP ini dari segi anggaran ya, untuk ruang lingkup BPJ ini berasal dari anggaran baik APBN maupun APBD ya, anggaran nasional maupun anggaran daerah yang berasal dari kelembagaan atau kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Bisa juga anggaran-anggaran dari anggaran investasi dan juga berasal dari pinjaman atau hibah. Selanjutnya untuk jenis barang atau jasa, ya, ini bisa meliputi barang itu sendiri, bisa juga untuk pekerjaan konstruksi, ada juga jasa konsultasi, ada juga mungkin jasa-jasa lainnya, dan dari keempat jenis barang atau jasa ini satu sama lain bisa bersifat integrasi atau nanti disebut dengan pengadaan secara integrasi. Selanjutnya untuk cara pengadaan barang dan jasa ini nanti akan dilihat secara rinci pada pasal 3. Oke, selanjutnya untuk prinsip dan etika pengadaan, dia ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi ya dalam pengadaan barang dan jasa ini. Di antaranya adalah bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus memenuhi aspek efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Ya, itu dari prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Sedangkan untuk etika yang harus dipenuhi adalah harus memenuhi aspek-aspek tertib, tanggung jawab, ya, aspek profesional, ya, mandiri dan menjaga kerahasiaan, terutama yang terkait dengan dokumen-dokumen pengadaan, ya. Terus tidak saling mempengaruhi, ya, bertanggung jawab atas segala keputusan, menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest, ya, COE, menghindari pemborosan dan kebocoran anggaran, menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi, dan yang terakhir tidak menerima hadiah, imbalan, atau komisi dalam bentuk apapun. Ini kita bisa lihat penjelasan secara rinciannya pada pasal 7. Yang harus dihindari di sini adalah COI, yaitu conflict of interest. Itu meliputi misalnya direksi, dewan komisaris, personil inti merangkap ya pada badan usaha lain yang mengikuti paket yang sama. Ini pasti akan terjadi konflik of interest dan harus dihindari. Selanjutnya, konsultan perencana atau pengawas bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi. Ya, ini tentunya tidak boleh ya, karena pasti akan terjadi benturan kepentingan. Konsultan manajemen konstruksi ya berperan sebagai konsultan perencana. Ini pun sangat tidak boleh ya, karena akan terjadi konflik of interest.
pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK, kelompok kerja, atau panitia pengadaan. Nah, ini juga tidak boleh. Selanjutnya PPK, Pokja atau panitia pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan perusahaan penyedia. Ini tentunya tidak boleh karena nanti akan ada kepentingan-kepentingan tersembunyi. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan oleh pihak yang sama. Ini akan terjadi monopoli dan akan terjadi persaingan yang tidak sehat, ya. Jadi itu konflik of interest yang harus benar-benar dihindari. Oke, selanjutnya untuk pelaku pengadaan. Yang pertama adalah PA atau guna anggaran, ya ini dapat kita lihat pada pasal 9, yaitu untuk pelaku pengadaan barang dan jasa. Ya, di sini terdiri dari KPA atau kuasa penggunaan anggaran, disebutkan pada pasal 10. Terus ada PPK, pejabat pembuat komitmen, dijelaskan pada pasal 11. Ada pejabat pengadaan, ada Pokja atau kelompok kerja pemilihan, ada procurement agent, ya, atau penyedia, ada PPHP dan atau PJHP, ya, panitia penerima hasil pekerjaan atau penanggung jawab hasil pekerjaan. Ada penyelenggara swakelola, yaitu penyelenggara yang dilakukan secara mandiri oleh instansi atau institusi tertentu. Ya, terus ada penyedia. Ya, ini pihak-pihak yang sebagai pelaku penyediaan barang dan jasa. Di sini ada PA atau pengguna anggaran. Di sini pengguna anggaran, ya, mempunyai tugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, ya, jadi merupakan wewenang dari pengguna anggaran. Terus dia bisa membuat perjanjian dengan pihak lain, bisa melakukan perencanaan pengadaan, rencana umum pengadaan, konsolidasi pengadaan barang dan jasa, dan penetapan pengadaan langsung untuk tender atau seleksi ulang yang gagal. Untuk organisasi pengadaan barang jasa ini terdiri dari ada PPK, ada penyelenggara swakelola, ada pejabat pengadaan, ada PPHP dan PJPHP atau penanggung jawab penerima hasil pekerjaan, ada tim teknis, ada juga tim juri atau tim ahli, ya. PA atau pengguna anggaran juga mempunyai wewenang untuk menyatakan tender atau seleksi gagal jika memang dalam prosesnya seleksi itu mengalami kegagalan. Dan yang terakhir penetapan pemenang. Ini untuk tender atau PL Ebukarsing yang di atas 100 M, ya, atau seleksi atau PL yang di atas 10 M. Ini juga menjadi wewenang dari PA untuk penetapan pemenang. Oke, ya, untuk pelaku pengadaan yang kedua yaitu ada KPA atau kuasa pengguna anggaran, ya.
Jadi di dalam sebuah institusi atau lembaga itu biasanya ada PA, ada juga KPA. Ya, jadi biasanya di institusi yang banyak itu KPA ya, kuasa pengguna anggaran, ya pimpinan tertinggi dalam institusi tersebut ya. Jadi untuk PA terkait dengan PA tadi sudah disebutkan pada pasal 9, sedangkan untuk KPA atau kuasa pengguna anggaran ini secara rinci dijelaskan pada pasal 10 ya. Nanti Anda bisa baca lebih detail. Tapi secara inti ya, KPA ini mempunyai kewenangan yaitu yang pertama pendelegasian sesuai pelimpahan, terus menjawab sanggah banding untuk tender PK ya, mendelegasikan kewenangan kepada PPK ya, dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa, dan KPA ini dalam kondisi tertentu ya, misalnya karena keterbatasan tenaga dan sebagainya bisa merangkap sebagai PPK. Oke, selanjutnya untuk pelaku pengadaan barang dan jasa, ini sendiri ada PPK ya, dapat dilihat rinciannya dalam pasal 11. Ada pejabat pengadaan ya, ada pokja pemilihan, ada procurement agent ya, ada PPHP dan PJHP, ada penyelenggara swakelola dan penyedia yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, untuk pelaku pengadaan yang selanjutnya yaitu PPK atau pejabat pembuat komitmen ya. Nah, PPK ini dasar dan ketentuannya diatur pada pasal 11. Ya, PPK ini mempunyai tugas dan kewenangan yang cukup banyak ya. Di antaranya adalah untuk perencanaan pengadaan ya, untuk penentuan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, untuk membuat rancangan kontrak, membuat HPS atau harga perkiraan sendiri atau owner estimate ya, menentukan besaran uang muka ya. Ini biasanya setelah adanya perjanjian kerja ya. Terus mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, menentukan tim pendukung dan tim atau tenaga ahli, melakukan e-broadcasting yang nilainya di atas 200 juta ya, di lelang secara elektronik, membuat SPPBJ ya, untuk pengadaan barang dan jasa, terus mengendalikan kontrak ya, dari berdasarkan kontrak atau syarat perjanjian yang telah ditandatangani. Biasanya selanjutnya melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA ya, kuasa pengguna anggaran, terus membuat dokumen pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja penyedia, terus melakukan pelimpahan kewenangan ya, yaitu berupa tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Ini biasanya ada nanti staf PPK dan ada bendara pengeluaran ya, dengan melakukan perjanjian juga dengan pihak lain sesuai dengan kontrak yang ada. Untuk tugas dari PPK ini dapat dibantu oleh pengelola pengadaan. Jadi ada staf PPK dan lain sebagainya. Di itu terkait dengan tugas dan kewenangan PPK. Selanjutnya pelaku yang selanjutnya untuk pengadaan
barang dan jasa adalah pejabat pengadaan atau PP ya. Di sini untuk pejabat pengadaan ini untuk pengadaan langsung ya. Jadi pengadaan langsung ya. Ini untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya ya yang bernilai sampai dengan 200 juta atau maksimal 200 juta. Terus pengadaan langsung ya untuk jasa konstruksi ya sampai dengan 100 juta. Jadi maksimal 100 juta untuk jasa konstruksi. Untuk e-bookkeeping juga maksimal 200 juta atau sampai dengan 200 juta. Oke, untuk pokja pemilihan ya. Jadi untuk pokja pemilihan di sini bertugas untuk pemilihan penyedia ya. Atau biasanya disebut panitia lelang ya. Itu ada pokja pemilihan untuk pemilihan penyedia, pemilihan penyedia untuk e-katalog ya. Jadi jika pengadaan itu melalui e-katalog, terus menetapkan pemenang sampai dengan 100 miliar ya, di mana proses pemilihan melalui lelang atau tender. Terus penetapan pemenang sampai 10 miliar ini untuk proses seleksi. Untuk pokja pemilihan ini biasanya beranggotakan minimal 3 orang ya, dan dapat ditambah dengan syarat jumlahnya adalah gasal atau ganjil. Dan untuk pokja pemilihan ini dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. Itu terkait dengan selanjutnya untuk pelaku pengadaan barang dan jasa yaitu procurement agent ya. Jadi di sini pengadaan barang dan jasa dalam hal untuk kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, jika dia tidak mempunyai kapasitas ya untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa, maka bisa menggunakan procurement agent ya. Terus bersifat mutatis mutandis ya, dengan tugas pokja pemilihan dan atau PPK. Jadi kewenangannya sama. Selanjutnya untuk pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau penanggung jawab untuk hasil pekerjaan, ini bertugas untuk memeriksa hasil pekerjaan ya untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya sampai dengan nilai 200 juta. Ya, dan untuk jasa konstruksi dengan batasan maksimal 100 juta. Oke, selanjutnya untuk penyedia ya atau rekanan biasanya ya. Ini bertugas untuk pertama tentunya pelaksanaan kontrak ya, melaksanakan kontrak sesuai dengan kontrak kerja apabila dia sudah terpilih menjadi pemenang. Selanjutnya menjaga atau bertanggung jawab terkait dengan kualitas barang atau jasa ya, bertanggung jawab terhadap ketepatan jumlah atau volume sesuai dengan kontrak. Terus ketepatan waktu penyerahan ya, tepat waktu sesuai dengan kontrak, dan ketepatan tempat penyerahan ya, itu pun sesuai dengan kontrak. Selanjutnya ada penyelenggara swakelola
Ini ada beberapa tahap ya. Jadi swakelola ini adalah mulai dari proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini biasanya dilakukan sendiri oleh institusi atau instansi tersebut. Ini bisa secara detail untuk tata aturannya bisa dilihat pada pasal 16. Jadi pekerjaan swakelola ini merupakan pekerjaan yang direncanakan, diadakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, atau bisa ormas dan kelompok masyarakat. Ya. Jadi untuk pekerjaan swakelola ini, ya, untuk penetapan sasarannya ini dilakukan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Ini sebagai penanggung jawab anggaran, ya. Ini bisa menggunakan pegawai dari lembaga yang bersangkutan atau juga dari yang lain dan tenaga ahli, di mana tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50% dari tim pelaksana. Untuk kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah lain, di sini ada tim persiapan dan pengawasan oleh PA atau KPA, tim pelaksanaan dan pimpinan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah lain, ya. Terus yang perlu adanya dari PA maupun KPA sepakat kerjasama dengan KPL, ya, lembaga untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terus BPK ini tanda tangan kontrak dengan ketua tim pelaksana. Untuk kegiatan swakelola yang dilakukan oleh ormas, ya, ini ada tim persiapan dan pengawasan oleh PA maupun KPA, tim pelaksana oleh pimpinan ormas terang bersangkutan, ya. Terus kontrak BPK dengan pimpinan ormas. Sedangkan untuk swakelola yang melibatkan kelompok masyarakat, ini ditetapkan oleh pimpinan dari kelompok masyarakat. Sasaran, tujuan, dan anggaran ditetapkan oleh pengguna anggaran. Rencana kerja, evaluasi ditetapkan oleh BPK. Sedangkan untuk kontrak BPK dilaksanakan dengan pimpinan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Dalam kegiatan swakelola ini untuk rencana kegiatan, ya, rencana kegiatan ini dibuat oleh BPK, ya. Untuk penghitungan rencana biaya ini biasanya berdasarkan komponen biaya pelaksanaan dan pengguna anggaran di sini dapat mengusulkan standar biaya untuk masukan maupun untuk pengeluaran. Untuk sistem pembayarannya ini sudah ditentukan berdasarkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan untuk pengawasan, ya, pengawasan pada proyek swakelola ini, ya, ada tim pelaksana yang selalu report atau lapor kepada BPK, ya. Terus ada berita acara, ya, berita acara serah terima, dan adanya tim pengawas, ya. Ini bisa dilihat secara lebih rinci pada pasal 49. Selanjutnya untuk rencana umum, ya, rencana umum perencanaan pengadaan, ya, ini ada
beberapa tahap, yaitu kapan rencana untuk pengelolaan kementerian dan lembaga setelah adanya pagu indikatif biasanya ya. Terus adanya KUA PPAS atau Kebijakan Umum Anggaran, prioritas plafon anggaran sementara. Sedangkan untuk perencanaan mulai dari penentuan spesifikasi teknis, perakiraan biaya, pemaketan, konsolidasi, dan biaya pendukung. Untuk spesifikasi teknis, ini dari produk dalam negeri, SNI, dan green industry. Ya. Jadi untuk spesifikasi teknik ini bisa menyebutkan merek ya, berdasarkan komponen barang dan jasa, suku cadang, bagian dari sistem existing, e-katalog, dan tender cepat. Untuk penentuan perakiraan dalam perencanaan umum juga ada perakiraan biaya ya, jadi ada budget untuk penghitungan biaya yang dibutuhkan. Dalam perencanaan umum ada proses pemaketan ya, yang dalam proses pemaketan ini orientasinya adalah pada output atau keluaran dan hasil, terus volume, terus ketersediaan dari barang dan jasa, kemampuan pelaku usaha, dan ketersediaan anggaran. Nah, dalam proses pemaketan ini sesuai dengan pasal 20 yang dilarang adalah menyatukan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi. Ini harus dihindari, atau menyatukan beberapa paket yang menurut sifat dan jenis harus dipisahkan ya. Jadi apabila keluaran atau outputnya beda ya memang paketnya harus berbeda. Menyatukan beberapa paket yang besar nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Nah, ini tentunya juga harus dihindari. Dan yang terakhir yang dilarang adalah memecah beberapa paket dengan maksud untuk menghindari lelang atau seleksi. Nah, ini pada proses pemaketan juga harus dihindari. Dalam perencanaan umum ini juga harus tersedianya biaya pendukung ya untuk perencanaan, terus adanya konsolidasi. Ini sesuai dengan pasal 21 dilaksanakan oleh PA, KPK, KPA, PPK, dan atau unit kerja ya pengadaan barang dan jasa dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan pengadaan barang jasa, ya bisa via penyedia, dan persiapan pemilihan. Untuk pengumuman rencana umum pengadaan, ini bisa melalui SIRUP ya. SIRUP itu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ya, baik oleh kementerian atau lembaga ya. Ini tentunya setelah adanya penetapan alokasi anggaran oleh pemerintah daerah ya, setelah rancangan Perda tentang APBD disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Untuk SIRUP ya ini biasanya melalui web ya, baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, bisa melalui papan pengumuman resmi, surat kabar, dan media lainnya. Dan untuk pengumuman rencana umum pengadaan ini bisa diumumkan kembali dalam hal jika terdapat revisi paket atau daftar isian proyeknya atau DIPA. Oke, selanjutnya untuk persiapan pengadaan barang dan jasa yang melalui penyedia ya, ada proses persiapan pengadaan,
ada juga proses pemilihan penyedia. Untuk proses persiapan pengadaan, sesuai dengan pasal 25 yang harus dilakukan adalah membuat HPS atau harga perhitungan sendiri, ya, membuat rancangan kontrak, membuat spesifikasi teknis atau keranca acuan kerja, menentukan uang muka dan jaminan. Sedangkan untuk pemilihan penyedia ini bisa menentukan metode pemilihan, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen, jasa konsultansi, kualifikasi, pembuatan jadwal pemilihan sampai pembuatan dokumen pemilihan. Untuk pemilihan penyedia ini nanti secara detail akan kita bahas pada pertemuan berikutnya sesuai dengan pokok bahasannya. Untuk perhitungan HPS atau harga perkiraan sendiri, ya, ini sebelumnya kita harus tahu ya fungsi HPS atau harga perkiraan sendiri adalah yang pertama menilai kewajaran harga penawar dan atau kewajaran harga satuan. Yang kedua sebagai dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang, pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya. Terus sebagai dasar untuk penetapan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang di bawah 80% dari nilai HPS. Nah, untuk HPS sendiri seperti yang sudah disebutkan tadi, ini adalah merupakan tugas dari PPK, ya, di mana PPK bisa dibantu oleh staf atau ahli, ya, atau tenaga ahli yang lain, ya. Jadi dihitung secara keahlian, data yang dapat dipertanggungjawabkan termasuk sumber-sumbernya, telah memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead cost-nya. Nilai total HPS tidak rahasia dan terbuka, jadi nilai total itu bukan sesuatu yang rahasia, jadi harus transparan. Selanjutnya total HPS adalah HPS plus PPN, ya, jadi sudah include dengan PPN, ya. HPS ini yang pertama merupakan harga perkiraan sendiri tadi tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara, ya, apabila ada pemeriksaan. Terus penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Ini untuk sistem pasca kualifikasi atau untuk pemasukan dokumen kualifikasi untuk sistem prakualifikasi. Nah, ada beberapa pengadaan yang tidak memerlukan HPS. Yang pertama adalah untuk pengadaan barang dan jasa maksimal 10 juta. Terus pengadaan barang jasa melalui e-casing atau katalog, ya. Terus tender pekerjaan yang terintegrasi. Untuk contoh tender pekerjaan terintegrasi misalnya pekerjaan yang bersifat design and build atau rancang bangun. Oke, selanjutnya berkaitan dengan jenis kontrak, ya. Jadi untuk jenis kontrak ada untuk kontrak jasa konsultansi, ya, ada kontrak tahun jamak, ada bentuk-bentuk kontrak, ya. Untuk jasa konsultasi ada bersifat lamsam, ya, atau apa istilahnya keseluruhan begitu. Ada waktu penugasan atau time base, ya. Ada kontrak payung atau indefinite delivery contract,
ya. Untuk bentuk kontrak ya itu bisa berdasarkan bukti pembelian, ada kwitansi, bisa juga SPK atau surat perintah kerja, ada surat perjanjian maupun surat pesanan. Untuk jenis kontrak sendiri ada kontrak lamsam ya di kontrak jadi begitu ya keseluruhan, ada harga satuan yaitu per item harga satuan, ada gabungan antara lamsam dengan harga satuan, ada kontrak terima jadi atau turnkey, ada kontrak payung ya. Itu untuk jenis. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan minggu depan ya. Sampai berjumpa kami minggu depan ya. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.